Selanjutnya, backlog yang telah ditaburi bibit dibawa ke dalam ruangan inkubasi. Nah pemirsa, kita sudah selesai tahap pembibitan backlognya. Sekarang kita akan memindahkan backlognya ke ruang inkubasi ya Bu ya? Iya. Di dalam ruang ini, backlog disimpan selama 1 bulan. Ruang inkubasi berfungsi untuk mengembangbiakan bibit jamur F2. Dalam ruangan inkubasi, suhu ruangan akan tetap terjaga antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Hal ini dilakukan agar serat miselium yang terdapat pada spora jamur bisa tumbuh. Nah Bu, ini kan kita sudah letakkan di ruang inkubasi ini, kita menunggunya berapa lama Bu? Sekitar kurang lebihnya 1 bulan. 1 bulan? Iya. 1 bulan sampai menunggu warna putih. Iya, bibitnya tadi menyebar ya Bu ya? Iya. Ke seluruh permukaan yang kayak tempe tadi ya Bu ya, permukaan iya, plastik. putih. Berarti total proses pembuatannya ada berapa bulan ya Bu ya? Sekitar mulai pengadukan sampai panen sekitar kurang lebihnya 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. Nah berarti nanti kalau sudah putih-putih baru kita siap letakkan ke ruang produksi. Iya. Oh, iya. Kemudian backlog kembali dipindahkan ke dalam ruang produksi. Tempat ini disebut juga dengan kumbung atau rumah jamur. Nah, disinilah tempat untuk merawat backlog dan menumbuhkan jamur tiram. Tempat ini harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembabannya. Hal ini agar jamur dapat tumbuh subur. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun backlog. Kumbung ini mampu menampung lebih dari 3.000 backlog. Bu, bisa diceritain nggak sulitnya budidaya jamur tiram ini sendiri Bu? Kalau masalah kesulitan tuh banyak sekali sih yang kita alami. Kendalanya tuh banyak. Yang terutama masalah air yang terutama yang lebih pentingnya. Kalau airnya kurang bersih, kurang steril istilahnya kan, itu kemungkinan besar sangat mengganggu sekali dengan hasil jamur yang kita bikin. Hasilnya seperti apa Bu? Kalau airnya kurang bersih, mungkin baru aja kita aduk, paling sekitar 1 minggu udah kelihatan hitam semua. Hitam backlognya? Iya, backlognya hitam, gagal kan. Oh, gagal. Iya. Makanya kita harus benar-benar diperhatikan gimana caranya yang lebih teliti lah gitu. Berarti proses awalnya itu ya Bu ya? Lebih ditekankan. Dari cara pengadukan, semua bahan-bahan harus kita teliti dengan sedetail mungkin. Masalahnya kalau dilihat memang jamur tiram itu sangat mudah kita bayangkan, tapi sebenarnya itu nggak semudah yang kita lihat hasilnya seperti ini kan. Ya. Dalam membudidayakan jamur tiram tidak selalu berjalan mulus. Ibu Titik sendiri pun pernah beberapa kali gagal dalam membudidayakan jamur tiram ini. Bu, dari awal budidaya jamur tiram ini pernah gagal nggak Bu? Pernah mengalami kegagalan nggak dalam proses pembuatan backlognya kah? Atau nggak panen atau panennya lama? Atau seperti apa Bu? Pernah. Kalau masalah kegagalan yang kami alami, untuk pertama kita bikin bagus hasilnya, setelah itu untuk yang kedua, ketiganya kita mengalami kegagalan. Kegagalannya itu mungkin karena keteledoran kami aja kan. Masalahnya karena yang pertama itu bagus, terus kita kan gampang kan. Waktu kegagalan itu mungkin seperti kami kan cukup kesal, tapi karena prinsipnya ibu-ibu ini kan suatu kegagalan itu sebagai pengalaman, jadi kita nggak putus asa. Setelah gagal kedua, ketiga, kita bikin keempat. Yang keempatnya ini alhamdulillah hasilnya memuaskan. Yang kedua tadi gagalnya kenapa Bu? Yang ketiga gagalnya kenapa juga Bu? Yang kedua gagalnya itu kedua sama ketiga itu sama gagalnya. Oh, sama. Gagalnya. Banyak yang keluar ulatnya itu. Oh, ulat. Ulat yang kecil-kecil putih itu ya Bu ya? Iya, yang kecil-kecil itu. Apa namanya, larva. Larva itu. Oh. Terus dari situ diketahui nggak Bu kenapa gara-gara kenapa itu ada ulatnya? Iya. Asalnya itu kemungkinan besar tuh mungkin karena kurang steril waktu kita pembibitan itu tadi. Gitu. Oh iya. Jadi untuk proses selanjutnya jadi yang sterilnya. Iya. Nah, kebetulan hari ini jamur tiram Ibu Titik ada yang siap panen.
Saya pun diajak Ibu Titi untuk ikut memanen jamur tiram langsung dari backlognya. Ibu kan banyak nih yang udah besar-besar jamur tiramnya. Ini sudah siap dipanen artinya ya Bu? Sudah biasa. Manennya, cara manennya gimana Bu? Ada trik khususnya atau cabut-cabut gitu aja? Kalau untuk manen nih mungkin biasa aja Mbak ya. Oh, Masalah biasa yang aja. penting kan kita nyabutnya jangan sampai ketinggalan kayak akarnya. Masalahnya kalau ketinggalan akarnya itu nanti ganggu pertumbuhannya. Menghambat pertumbuhan yang selanjutnya Bu ya? Selanjutnya, iya. Oh iya, yaudah kita coba panen Bu ya. Dalam sekali panen, Ibu Titik bisa mendapatkan 8-10 kg jamur tiram. Nah ini kata Ibu tadi yang sudah siap panen yang udah besar-besar kayak gini ya Bu ya? Iya. Ibu contohin dulu motifnya kayak gimana, nanti saya ikutan. Ya. Untuk memasarkannya, Ibu Titik tidak perlu repot membawa jamur ke pasar. Setiap harinya jamur yang dipanen telah dipesan oleh warga sekitar. Bahkan para warga harus rela antri untuk mendapatkan jamur tiram ini. Nih Bu, kita kan sudah selesai panen ya Bu ya. Ini enaknya dibikin apa ya Bu ya? Kalau biasanya kita bikin crispy jamur tiram Mbak. Crispy jamur tiram. Terus Iya. biasa saya sudah sering sih kalau makan crispy jamur tiram. Kalau yang lebih unik apa Bu kalau di sini Bu? Ibu pernah bikinnya? Yang selain dari crispy iya. crispy jamur tiram itu kita bikin bakso pentol jamur tiram. Ada ya Bu ya? Iya, ada. Bisa? Bisa. Kita Oh. pernah mencoba, pernah bikin. Cuma untuk sementara ini belum kami jual untuk masih di konsumen keluarga kita aja. Oh ya. Nah pemirsa, tadi Ibu bilang bahwa jamur tiram ini bisa dibikin jadi bakso atau pentol. Mau lihat nanti gimana hasilnya? Saksikan terus Ragam Tabalong, nanti saksikan saya bikin pentol sama Ibu ya.